Tadi kita membincangkan apa saja yang menjadi syarat-syarat yang harus kita miliki untuk menulis. Berikutnya kita akan membahas apa yang membuat seseorang ingin menulis. Tentu saja syarat-syarat yang sudah kita bicarakan di awal tadi bukan sesuatu yang bersifat baku, teoritik gitu, atau tidak ada kemungkinan lain. Tentu saja bukan itu. Syarat-syarat tadi yang sudah kita bahas itu saya sampaikan berdasarkan pengalaman sebagian besar penulis atau mereka yang mulai merintis karirnya sebagai penulis. Nah, paling tidak setiap penulis itu pasti mengetahui apa yang akan ditulisnya, lalu dia memiliki imajinasi mengenai apa yang mau ditulis itu, yang kemudian dia punya kebiasaan menulis, kemudian dia pasti memilih hal-hal yang unik mengenai objek yang akan ditulisnya, dan apa yang dia tulis itu biasanya bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Ini berdasarkan pengalaman umum yang saya ambil dari sebagian besar penulis, juga dari sebagian literatur yang membahas tentang apa yang harus dipersiapkan oleh seorang calon penulis. Nah, tetapi ada persoalannya juga yang sangat penting. Apa sih yang membuat seseorang ingin menulis? Ya. Kita, terutama teman-teman yang masih duduk di bangku SLTA atau SMP, sekolah atau bahkan di perguruan tinggi, sering mendapatkan tugas untuk menulis. Dalam hal ini menulis kreatif ya, apakah prosa atau puisi atau jenis karya fiksi lainnya. Nah, biasanya kita mengerjakan tugas ini ya hanya untuk memenuhi tugas. Nah, bukan faktor seperti ini yang saya maksud. Tugas dari sekolah tidak termasuk dalam pembahasan kita ini, karena kita pasti akan mencari cara yang paling simpel, yang paling cepat dan paling mudah untuk kita lakukan demi memenuhi tugas dari sekolah. Nah, pertanyaan apa sih yang membuat seseorang menulis ini lebih kita arahkan kepada mereka yang ingin menekuni dunia kepenulisan secara profesional atau menjadi satu hobi buatnya atau menjadi sebuah kebiasaan baru buat dia. Pasti yang harus ada, unsur yang harus ada di dalam diri kita yang menggerakkan kita ingin menulis itu adalah ketertarikan. Kita harus memiliki ketertarikan terhadap sesuatu. Kalau kita tidak memiliki ketertarikan terhadap sesuatu, kita seperti tidak punya daya dorong untuk menulis gitu. Ketertarikan itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang menjadi passion kita, yang menjadi kegemaran kita, yang menjadi dunia yang memang dekat dengan kita. Seseorang mungkin sangat tertarik dengan adventurer, yang lain mungkin dengan dunia olahraga, yang lain lagi dengan dunia seni itu sendiri, atau yang lain lagi dengan bidang-bidang lainnya, bidang sosial atau teknologi. Nah, kita bisa menulis karya kreatif dari apa yang menjadi passion kita. Misalnya dari dunia olahraga. Nah, kita bisa menuliskan pengalaman-pengalaman kita di bidang olahraga, tetapi supaya dia menjadi karya kreatif, menjadi cerpenkah, puisikah, misalnya kita harus memasukkan unsur imajinasi. Nah, terutama di prosa, kita membahas dulu tentang prosa. Kita bisa bercerita tentang, misalnya kita terilhami dari seorang pesepak bola junior di Indonesia yang berjuang
untuk bisa diterima dalam sebuah klub sepak bola di kotanya, apa yang dia lakukan, bagaimana usahanya, bagaimana ia membeli sepatu dengan jalan menabung. Nah, hal-hal seperti ini itu pasti akan mengilhami pembaca kalau kita bisa menuliskannya dengan baik. Jadi mulailah menulis dari hal-hal yang menjadi passion kita. Itu yang harus kita miliki. Apa yang membuat kita ingin menulis, berangkatlah dari apa yang menjadi kegemaran kita, menjadi passion kita, menjadi dan karena dia akan menimbulkan rasa ketertarikan kita. Namun tidak serta-merta apa yang menjadi passion kita ini mendorong kita untuk menulis. Karena kita harus punya ketertarikan untuk menuliskan sesuatu. Nah, ketertarikan ini juga akan muncul apabila kita mengamati sesuatu secara cermat. Kita nggak akan pernah melihat keistimewaan, kelebihan sebuah objek atau sesuatu hanya dengan melihatnya secara sepintas. Kita harus benar-benar mengamatinya, memperhatikan. Itulah kita harus membedakan antara melihat dengan memperhatikan. Melihat itu kita hanya menangkap hal-hal yang umum saja, yang tampak permukaan saja, yang bisa kita lakukan sambil lalu. Tetapi memperhatikan atau mengamati, benar-benar kita melihatnya secara lebih dekat, mempelajarinya secara lebih intens. Hanya dengan cara begini nanti akan muncul ketertarikan kita terhadap sesuatu. Sebab kadangkala sesuatu itu tampak tak menarik ketika kita lihat secara sepintas saja, tapi begitu kita amati detailnya akan muncul ketertarikan. Kita akan melihat keistimewaan, kelebihan atau keunikannya. Nah, jadi kalau kamu mau menemukan keunikan dari sesuatu yang mau kamu tulis, kamu harus mengamatinya secara detail. Karena keunikan itu pasti tersimpan dalam sesuatu yang khusus, bukan pada sesuatu yang umum-umum saja. Hal yang kita lihat dari diri teman kita secara umum, ya tentu saja tidak menarik buat kita. Tapi begitu kita memperhatikannya, dia memiliki keunikan tersendiri. Hanya dengan memperhatikan sesuatu secara cermat, baru kita akan menemukan keunikan yang terdapat di dalamnya. Jadi pertama, menulislah dari apa yang menjadi passionmu, menjadi kegemaranmu, munculkan ketertarikan. Ya, cara memunculkan ketertarikan itu kamu harus mengamati sesuatu dengan lebih cermat sehingga kamu bisa melihat keistimewaan dan keunikannya. Dan juga kita tidak bisa mengandalkan dorongan untuk menulis itu menunggu dia datang gitu. Tergerak hati kita, tergerak pikiran kita, mau nulis sesuatu. Nggak bisa kita hanya menunggu seperti itu. Dorongan untuk menulis itu memang harus kita ciptakan. Harus kita jaga dan kita rawat. Karena kalau hanya menunggu kapan dorongan itu datang, mungkin sampai akhir hayatmu nggak datang-datang dorongan untuk menulis itu. Nah, karena itu kita harus menciptakan dorongan untuk menulis itu. Bagaimana cara menciptakan dorongan untuk menulis itu? Yaitu tadi, kamu harus punya minat yang besar terhadap sesuatu. Meskipun sesuatu itu mengenai hal yang remeh atau mungkin tampak sepele, tapi kalau kamu punya minat yang besar, maka kamu akan punya dorongan untuk menuliskannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu punya keinginan untuk berbagi cerita dengan teman kita. Ketika pengalaman yang kita alami itu menurut kita memang cukup unik, cukup istimewa, kita ingin sekali membagi cerita kita karena itu sudah fitrah manusia. Berbagi kisah, berbagi cerita, sharing kalau dalam bahasa yang lebih formal, itu memang sudah kebutuhan manusia. Nah, persoalannya tidak semua orang mampu menceritakan atau mengisahkan sesuatu secara tertulis. Kalau secara lisan, apalagi masyarakat Indonesia itu jago-jago gitu ya. Kita punya tradisi rumpi, tradisi gibah, tradisi
tradisi dalam pengertian punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau berbagi cerita kita nggak usah dilatih lagi, tetapi berbagi kisah dalam bentuk tulisan, nah ini tradisi ini yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Jadi dorongan untuk menulis itu memang harus kita ciptakan dan harus kita jaga. Caranya ya setiap hari paling tidak kamu menulis di buku harianmu atau dalam buku apa saja mengenai apapun yang menurutmu menarik dan unik, mungkin 1 paragraf, mungkin 2 paragraf, dan tidak perlu ditarget-target dia harus menjadi cerpen, harus menjadi novel, atau harus menjadi puisi. Pertama-tama tumbuhkan dulu kebiasaan menulis. Setelah ini tumbuh dalam dirimu, kamu punya kebiasaan menulis setiap hari, nanti baru kita bicara tentang hal-hal yang lebih lanjut. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana teknik menulis, nah ini sebenarnya sudah tingkat lanjut ya, karena tidak ada satu teknik yang baku untuk menulis itu. Setiap pengarang bahkan itu punya cara yang bisa berbeda-beda cara dia menulis. Nah, tetapi untuk teman-teman yang baru akan mengawali tulisan atau baru ingin merintis hobinya di dunia penulisan, hal ini mungkin bisa dijadikan cara, yaitu tulislah sebagaimana kamu bercerita. Mengapa seperti itu? Karena begitu ada beban, ada tuntutan kamu harus menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus indah bahasanya, kamu nggak nulis-nulis gitu. Itulah kenapa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita ngerumpi atau misalnya cerita macam-macam, kita merasa lancar dan nggak pernah kehabisan kata-kata. Begitu disuruh menuliskan, tiba-tiba macet ide kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita tuliskan. Seakan-akan kita nggak punya apa-apa untuk dituliskan. Ini terjadi karena di benak kita tiba-tiba ada parameter-parameter baku. Harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus dengan bahasa yang indah. Nah, itu yang membuat kita jadi tidak bergerak untuk menulis. Jadi pertama-tama tulislah sebagaimana kamu bercerita. Maksudnya ketika kamu menulis di kamarmu atau dimanapun, di loteng, di atas genteng, kalau kamu mau di atas genteng, atau misalnya dimanapun tempat yang nyaman buatmu, anggaplah atau bayangkan kamu sedang bercerita dengan teman di depanmu. Dengan bahasamu sehari-hari nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu menuliskannya. Sesudah selesai tulisan ini, sesudah kamu tumpahkan semua apa yang mau kamu ceritakan, baru kamu baca ulang. Nah, bahasa-bahasa yang sehari-hari, yang pasaran, yang tidak baku, bisa kamu ganti dengan bahasa yang baku. Misalnya kalau di tulisanmu itu pakai menyebut dirimu gua, lu, kan bisa segera kamu ganti aku, kamu, atau saya, engkau, tergantung seleramu. Bukan berarti bahasa yang tak baku nggak boleh ada, ya boleh saja. Kalau misalnya dalam konteks cerita pendek, kamu mau menggambarkan tokoh seorang remaja, ngobrol dengan temannya, ya pasti mereka menggunakan bahasa sehari-hari, ya itu nggak apa-apa juga. Tetapi narasinya, ceritanya bisa kamu sampaikan dalam bahasa Indonesia yang baku. Tetapi yang pertama-tama ini, PR terbesar kita adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan menulis. Karena kebiasaan menulis ini tidak akan ada kalau tidak ada dorongan untuk menulis. Dorongan untuk menulis ini nggak bisa kamu tunggu, harus kamu ciptakan. Caranya bagaimana? Kamu harus punya ketertarikan terhadap sesuatu, harus punya minat yang besar terhadap sesuatu. Nah, itu yang harus kamu tumbuhkan. Tetapi ketertarikan terhadap sesuatu, minat yang besar terhadap sesuatu, meskipun itu menyangkut apa yang menjadi passion kita, kegemaran kita, hobi kita, itu belum cukup membuat kamu ingin menulis. Ya. Jadi itu memang harus diciptakan, dibiasakan. Nah, supaya rangsangan atau dorongan untuk menulis ini muncul dalam dirimu, kamu juga harus membaca.
Dengan membaca cerita pendek, novel, atau misalnya puisi, itu mengkondisikan dirimu untuk dekat, untuk terlibat dengan bacaan, dengan tulisan. Nah, ini yang kemudian akan melahirkan doronganmu untuk menulis. Nah, jadi bagaimana kalau kebiasaan membaca juga nggak ada? Nah, ini problem kita sekarang ini, karena segala sesuatu sudah digantikan dengan visual ya. Kita nggak perlu lagi repot-repot nulis surat untuk teman kita yang jauh di sana, karena sudah ada HP yang dalam hitungan detik kita bisa kirim kabar, bisa ngomong apa saja dan langsung sampai. Kalau dulu orang harus menulis surat, mengarang surat, lalu mengantarkannya ke kantor pos, dan sesudah itu masih harus menunggu kapan surat itu tiba dan menunggu lagi kapan dibalas. Nah, ternyata hal-hal ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk merawat imajinasi kita. Kita sekarang nih hidup di zaman, di masa di mana peran imajinasi sudah tergeser dengan kehadiran teknologi informasi yang sangat visual. Apapun sudah bisa divisualkan. Dulu kita hanya bisa membayang-bayangkan, mengimajinasikan sesuatu. Sekarang dengan bantuan teknologi informasi, apa yang dulu hanya ada dalam imajinasi kita bisa diwujudkan dalam bentuk visual. Nah, sehingga imajinasi kita makin lama makin kering dan tidak terlatih. Nah, karena itu kita harus menciptakan, membiasakan supaya imajinasi kita itu bekerja. Nah, ini membincangkan problem menulis, khususnya untuk teman-teman ya, adik-adik dan semua yang baru mau membiasakan, mau merintis hobinya atau karirnya di bidang kepenulisan, yang harus kita miliki, karena tolong dicatat, orang tidak bisa menjadi penulis hanya dengan mengandalkan dapat ilham, ya, atau tiba-tiba tergerak untuk menulis. Itu tidak bisa menjamin gitu. Kapan dorongan itu datang? Kapan ilham itu datang kepadamu, kan kamu nggak bisa memastikan, kamu nggak bisa menjaminnya. Karena itu kamu harus menciptakan kebiasaan menulis. Supaya kebiasaan menulis itu ada dalam dirimu, kamu harus punya kebiasaan membaca. Nah, supaya kebiasaan membaca itu juga muncul dalam dirimu di era yang serba digital dan visual ini, kamu harus punya partner, seorang teman yang juga senang membaca dan senang menulis. Atau kamu harus punya lingkungan eksternalnya. Entah kamu punya komunitas yang hobi membaca novel tertentu, atau kamu membentuk komunitas walaupun anggotanya cuma 3 orang, 4 orang, atau bahkan cuma 2 orang. Dengan temanmu yang sama-sama hobi atau gemar dengan novel-novel petualangan. Kamu tidak bisa sendirian. Ya, di fase kamu sedang ingin menumbuhkan, merintis hobimu sebagai penulis atau karirmu sebagai penulis, kamu tidak bisa jalan sendirian. Kamu harus punya teman. Teman ini yang bukan guru, bukan pelatih, bukan pembimbing, tapi benar-benar temanmu yang juga senang menulis dan senang membaca. Tanpa teman akan sangat sulit buatmu membiasakan membaca atau menulis. Ya, bukan berarti tidak bisa. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Karena kemanapun kita sekarang pergi, menghadapkan diri kita, kita akan melihat tradisi membaca dan menulis ini memang seperti kurang mendapat tempat di tengah kehidupan masyarakat kita. Sehingga kita harus menciptakan lingkungan eksternal itu. Misalnya seminggu sekali kamu dan temanmu berkumpul khusus untuk membincangkan novel. Atau saling membacakan karya masing-masing. Kamu punya tulisan apa, temanmu punya tulisan apa, kemudian kalian bisa saling berbagi, bisa saling membaca karya masing-masing. Nah, ini sangat penting. Dan juga kamu harus punya guru, harus punya apapun istilahmu, guru kah, pelatih kah, instruktur kah,
adalah orang yang bisa kamu datangi untuk kamu tanyakan, ya, untuk kamu tanyakan, tempat kamu berkonsultasi, tempat kamu menggali masalah-masalah teknis menulis, itu kamu harus punya. Nah, kecuali kalau misalnya kebutuhan menulis ini hanyalah untuk mengerjakan tugas di sekolah, kita nggak perlu ngomong sejauh seperti sekarang. Ya, ada cara-cara yang juga sebenarnya teman-teman sudah sering lakukan, cara yang sangat instan, kalian melihat. Tapi bukan berarti saya menyarankan cara ini. Tetapi cara inilah yang paling banyak dipilih oleh teman-teman ketika harus membereskan tugas di sekolah atau bahkan di bangku kuliah. Searching di Google, mencari artikel atau tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema yang diminta atau yang ditugaskan, lalu copy paste dan kemudian sedikit-sedikit mengubah susunannya atau urutannya, atau hanya itu yang dilakukan. Dan ini sama sekali saya pikir kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Dan juga cara seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Karena itu di sekolah-sekolah menjadi penting peran dan tugas guru bahasa untuk bisa menemukan sebuah model pembelajaran yang tepat, supaya siapapun yang kemudian ingin meminati menekuni dunia kepenulisan itu memiliki metode yang memang tidak terlalu jelimet, tidak terlalu sulit, dan itu bisa membantu mereka menulis. Bisa saja metodenya itu sangat berbeda gitu, dan saran saya jangan jadi terlalu teoritis. Ya, orang tidak akan bisa menjadi penulis, orang tidak akan bisa menulis hanya dengan mengetahui teori-teori mengenai tulisan. Ya, itu berbeda sama sekali. Orang tergerak untuk menulis karena memang ada kebutuhan untuk berbagi. Kebutuhan untuk berbagi ini muncul apabila dalam diri kita ada kerinduan. Nah, kerinduan terhadap apa? Macam-macam. Kerinduanmu mengenai sahabatmu, kerinduanmu mengenai kampung halaman, kerinduanmu mengenai hal-hal yang indah menurutmu gitu. Nah, kerinduan ini juga sesuatu yang bisa menggerakkan kita untuk menulis, karena tiba-tiba muncul di dalam diri orang-orang yang merindukan sesuatu, selalu muncul keinginan untuk berbagi. Nah, kok kerinduan harus diciptakan? Lah iya, karena ini kerinduannya kerinduan untuk berbagi kisah lewat tulisan. Lagi-lagi saya katakan bahwa ini dalam konteks menulis kreatif, bukan tulisan ilmiah, bukan skripsi, bukan artikel atau opini yang bersifat ilmiah. Ini tulisan kreatif, maka aspek-aspek afeksi itu misalnya kerinduan, rasa simpatimu terhadap sesuatu, rasa prihatinmu terhadap sebuah keadaan, rasa cintamu terhadap sesuatu, misalnya terhadap bunga mawar di kebunmu, di rumahmu, atau rasa cintamu terhadap kucing kesayanganmu. Nah, ada hal-hal yang bersifat afeksi seperti ini yang harus ada dalam diri kita, yang kita butuhkan, sangat kita butuhkan untuk menekuni dunia penulisan kreatif. Nah, teman-teman, tentu saja apa yang saya sampaikan ini tidak langsung merujuk kepada teknik menulis, ya. Karena betapapun saya memberikan atau menyampaikan teknik-teknik menulis, teman-teman bisa paham, bisa catat, bisa mengetahui saat ini juga, tapi belum tentu itu kemudian menggerakkan teman-teman untuk menulis. Jadi mungkin sekarang bisa saya review, kita harus punya minat yang besar, menulislah dari apa yang menjadi passion kita, kemudian terbiasa memperhatikan atau mengamati sesuatu, kemudian menumbuhkan dorongan menulis dengan menciptakan kebiasaan itu setiap hari, mencari teman yang sama-sama senang menulis atau membaca,
dan memiliki atau punya hubungan atau akses kepada guru kah, pelatih kah, atau pengarang yang kamu anggap capable, yang bisa menjadi tempat kamu bertanya, minta saran atau kritik, karena kamu lagi-lagi tidak mungkin bisa menjadi penulis di awal-awal tuh hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri. Kamu butuh teman yang juga hobi menulis, dan kamu juga butuh pembimbing. Nah, ini yang harus dimiliki, karena semua penulis pasti memiliki itu. Pasti mereka memiliki teman korespondensi kah, atau teman yang sama-sama hobi menulis cerpen atau novel atau puisi, dan mereka memiliki tempat untuk bertanya yang bisa mereka. Kalau ternyata di kotamu tidak ada pengarang yang mungkin bisa kamu tanyai, atau kalaupun ada pengarang-pengarangnya sibuk sekali sehingga tidak bisa kamu temui, kamu bisa membentuk komunitas sendiri dan kemudian mencari cara bagaimana kalian bisa bertemu dengan pengarang atau penulis yang memang sudah capable. Saya menekankan ini karena untuk merintis dunia kepenulisan kreatif ini, tidak bisa tidak kamu harus punya pengalaman bertemu dengan seorang pengarang yang kamu anggap capable, yang bisa kamu tanyai dan kamu berbicara panjang lebar dengan dia. Ini penting sekali pertemuan ini. Sebab kesuksesan seseorang itu ditentukan juga dengan siapa dia bertemu. Ya. Jadi kamu harus pernah bertemu dengan penulis yang capable di bidangnya, dan itu sangat penting buatmu untuk mengilhamimu. Oke, saya kira itu dulu. Tentu saja lagi-lagi saya tidak sedang memberitahu teknik-teknik menulis, bagaimana caranya menulis. Saya justru ingin mengajak teman-teman semua melihat lagi apakah menulis itu menjadi kebutuhanmu atau bukan. Kalau belum menjadi kebutuhanmu, bagaimana kita menciptakan bahwa menulis, berbagi cerita itu menjadi bagian dari kebutuhan kita. Karena nanti dulu kita membayangkan diri kita menjadi pengarang yang terkenal, pengarang hebat, punya buku sekian banyak. Tetapi dengan kamu menuliskan kisahmu, kamu berbagi, itu akan membuat dirimu terasa penuh, terasa lebih bermakna. Kamu merasa terhubung dengan dunia ini, dengan kehidupan ini, dengan cara menuliskan kisah-kisahmu. Itu membuat hidup kamu menjadi lebih bergairah, lebih berbobot, lebih punya arah, dan lebih punya makna. Jadi, menulislah. Cuma itu saran saya. Terima kasih.